Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenisa, NPM 210400025. Baik, hari ini saya akan membahas materi kedua, yaitu tentang klarifikasi bencana alam. Yaitu ada 4 poin. Yang pertama, klarifikasi bencana menurut Book of Disaster Management. Yang kedua, klarifikasi bencana berdasarkan penyebabnya. Yang ketiga itu ada Sendai Framework. Dan keempat, dominasi bencana di Indonesia. Kita bahas yang pertama, yaitu klarifikasi bencana menurut Book of Disaster Management. Klarifikasi bencana menurut beberapa sumber termasuk buku manajemen bencana dan disaster management adalah sebagai berikut. Yang pertama, bencana alam atau natural disaster. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lain. Yang kedua, bencana non-alam yaitu non-natural disaster. Bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar kelompok, teror, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bencana lokal atau local disaster. Bencana yang dapat ditangani oleh pemerintah setempat. Next, yang keempat itu bencana nasional atau national disaster. Bencana yang memengaruhi wilayah yang lebih luas dan memerlukan tanggapan dari pemerintah nasional. Dalam buku manajemen bencana, klarifikasi bencana juga meliputi yang pertama, bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, gagal teknologi, dan sebagainya yang setelah saya sebutkan yang tadi. Yang kedua, bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor manusia ini seperti konflik sosial antar kelompok atau teror dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan lain-lain. Dalam pengertian dan jenis bencana, klarifikasi bencana juga meliputi yang pertama, bencana lokal, bencana yang dapat ditangani oleh pemerintah setempat. Yang kedua, bencana nasional, bencana yang meliputi wilayah yang lebih luas dan memerlukan tanggapan dari pemerintah nasional. Baik, next untuk klarifikasi bencana berdasarkan penyebabnya. Bencana alam, yang pertama itu bencana alam, bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Seperti bencana alam geologis. Bencana alam geologis itu ada beberapa. Yang pertama, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor. Terus ada bencana alam klimatologis seperti badai, banjir, suhu ekstrim, kemarau panjang. Dan yang ketiga ada bencana alam terestrial. Yang pertama itu asteroid dan gangguan badai matahari. Next, yang kedua itu bencana non-alam. Bencana yang disebabkan faktor non-alam itu seperti yang pertama, kegagalan teknologi. Contohnya kecelakaan industri, kontaminasi bahan kimia berbahaya. Yang kedua, kegagalan modernisasi. Yang pertama, contohnya epidemik, wabah penyakit. Untuk bencana sosial itu ada 3. Yang pertama, konflik sosial antar kelompok, teror, perang. Baik, next, yang ketiga itu bencana primer. Bencana primer yang paling awal merugikan manusia seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan badai. Dalam klarifikasi bencana berdasarkan penyebabnya, bencana alam dibedakan menjadi 3 jenis, geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Bencana alam meliputi kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan bencana sosial. Next, ini ada materi yang ketiga itu Sendai Framework. Teman-teman bisa lihat di layar HP-nya ada 7 target global SPDRR untuk Sendai Framework saya. Oke, next, Sendai Framework ini berfokus pada manajemen risiko bencana dan bukan hanya manajemen bencana, serta mencakup risiko skala kecil dan skala besar, sering dan jarang, bencana tiba-tiba dan berangsur-angsur, serta berkaitan dengan lingkungan teknologi dan bahaya biologis dan risiko lainnya. Next yaitu materi terakhir yaitu dominasi bencana di Indonesia. Dominasi bencana di Indonesia pada periode 1 Januari hingga 7 Oktober 2023 didominasikan oleh banjir dan cuaca ekstrim. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tercatat total 3.083 kejadian bencana alam. Kurun waktu tersebut sebanyak 898 kejadian, diantaranya berupa banjir, dan 862 lainnya adalah cuaca ekstrim. Kategori lainnya yang terjadi dalam periode tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan. Ada 707 kejadian,
Itu kebakaran hutan dan lahan 707 kejadian, tanah longsor 451 kejadian, kekeringan 121 kejadian, gelombang pasang dan abrasi terjadi 24 kejadian, gempa bumi 24 kejadian, erupsi gunung api 2 kejadian. Terima kasih, mungkin hanya sampai di situ saja untuk materi klarifikasi bencana alam pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.